Oke, Orochimaru adalah seorang ninja yang sangat terampil dan jenius dalam bidang ilmu genetika dan penelitian eksperimen. Dia mengembangkan berbagai teknik dan metode untuk memanipulasi DNA. Kita tahu pada awalnya Orochimaru itu dikenal karena keinginannya untuk mendapatkan keabadian dan tubuh yang sempurna. Dia mungkin terus mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan melakukan eksperimen-eksperimen terlarang yang melibatkan tubuh manusia dan kekuatan immortality. Tetapi setelah itu pengetahuannya berkembang seiring pengalamannya bertambah. Nah, di dunia shinobi dahulu penuh akan peperangan, konflik wilayah, atau seorang shinobi belajar energi alam nih, Orochimaru telah melalui fase berat itu semuanya. Di zaman itu ada sebuah kalimat dari perkataan-perkataannya yang mendeskripsikan persepsi tentang Sannin sendiri. Dia mengatakan seperti ini: kau tahu, tubuh manusia memanglah memiliki usia, tetapi pikirannya itu abadi. Kau akan paham bagaimana konsep permainan sebuah catur. Anak buah harus dikorbankan. Orang tidak akan bisa lepas dari rasa keingintahuannya. Bila aku ingin tahu siapa dirimu, yang kulakukan adalah mengumpulkan semua hal dan semua informasi di dunia ini. Ya, akulah Orochimaru yang menginginkan tahu hal tentang segalanya. Nah, kita akan bahas nih tentang kilas balik seorang Sannin legendaris itu, Orochimaru. Kita mulai. Ya nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai pria yang selalu tahu segalanya nih, Orochimaru, dan segala kejahatannya di masa lalu. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Lebih dalam tentang Orochimaru nih, saat itu selepas ia dikenal sebagai ninja kebanggaan desa daun sendiri, sebagai orang yang mengemban misi terbanyak kedua setelah Jiraiya, jasa Orochimaru sangatlah dibutuhkan. Bahkan dia juga kandidat besar sebagai Hokage penerus nih. Masalahnya adalah dia itu memiliki sifat ambisius yang super tinggi. Kita flashback dulu nih, saat ia belia, Orochimaru itu mendapati sisi ular putih yang menjadi cikal bakal kemampuannya di masa depan. Di masa itu ia mampu berpindah tubuh layaknya seekor ular. Nah, di momen bersamaan pula, menurut Jiraiya nih, alasan Orochimaru berubah adalah sepeninggal orang tuanya karena sebuah konflik. Tapi itu juga masih misteri nih. Yang jelas Orochimaru mulai mengembangkan teknik-teknik terlarang dan jutsu keabadian. Salah satunya adalah reanimation no jutsu. Orochimaru sudah lebih dekat dengan villain. Selepas perang shinobi ketiga kali itu, namanya melambung tinggi nih bersama para rekannya. Apalagi setelah pertempurannya dengan Hanzo Salamander nih, membuat namanya dikenal harum seantero jagat shinobi sebagai sang legenda Sannin dalam trio mereka. Orochimaru itu memanglah berbeda jika dibandingkan Jiraiya serta Tsunade. Kesan mistis, kuat, misterius, dan juga menakutkan ada padanya. Nah, semua orang bahkan para kaki desa lain harus begitu berhati-hati dengan sosok satu ini. Ia bahkan menjadi penyupport Danzo Shimura kala itu dalam Anburut ketika ia melakukan eksperimen bocah dan kekuatan Moguton yang akhirnya berhasil. Di sanalah ia juga mengembangkan dan menemukan konsep regenerasi abadi nih. Orochimaru sendiri mulai mengembangkan hal tersebut sampai pada suatu masa Hiruzen gurunya itu mengetahuinya dan terjadi penyergapan besar-besaran di sana. Tentu Hiruzen tak kuasa menahan Orochimaru nih karena dia sendiri begitu menyayanginya. Sampailah momen dimana ia mengkhianati dan kabur dari desa. Sejak saat itu ia menjadi ninja buronan terkenal dalam dunia ninja. Nah, gurunya Sarutobi gugur karenanya nih, dan Ayah Gaara juga lenyap karena Orochimaru telah banyak korbannya di masa itu nih. Orang ini super kuat sekali dan selayaknya seorang Kage. Ia adalah guru bagi Sasuke sendiri sekaligus membuat Kabuto memiliki kekuatan gila pada saat itu. Nah, kita tahu nih bahwa Orochimaru itu bahkan sempat mendatangi Gua Ryuchido karena dia ingin belajar senjutsu energi alam. Tetapi ia tak sepenuhnya berhasil kala itu dikarenakan kondisi fisik tubuhnya yang tak mampu menerima kekuatan sebesar itu. Itulah sebabnya ia makin berambisi untuk konsep wadah dan mencari cara lain. Hingga pada suatu masa nih, dia itu membuat konflik lagi dengan desa daun. Nah, hal yang membuat Orochimaru tambah kondang lagi ketika ia melakukan pembalasan dendam pada desa yang sempat dicintainya kala itu. Dan yang menarik teman-teman, ia telah mengembangkan teknik yang disebutkan sebagai Edo Tensei. Orang ini membangkitkan dewanya para shinobi di masa itu, saudara kandung Hashirama serta Tobirama, lalu bertempur dengan Hiruzen hingga membuat sang guru itu meninggal. Tentu karena usia dan pengalaman Orochimaru yang juga kuat nih, dia bisa memenangkan pertempuran itu. Tetapi setelah ia terkena segel Shiki Fujin, Orochimaru membalikkan arah
kacamata anginnya lagi untuk senyap dalam sebuah keingintahuan yang lain. Nah, pengembangan teknik terlarang dan juga konsep wadah fusi Tensei itu mulai dilancar gencar-gencarkan. Di desa Otogakure yang sempat ia pimpin itu, Orochimaru membuat banyak sampel eksperimen. Orang ini akan sulit ditangkap di markas atau dimanapun karena ia memiliki banyak trik dan juga siasat. Perjalanan melalang buana benar-benar menghasilkan sesuatu nih. Ia menemukan klan Jugo, mendapati relasi-relasinya hingga orang itu mempelajari segel-segel terkutuk salah satunya milik klan Uzumaki. Nah, dari klan Jugo lah rasa penasaran itu bermula dan menghasilkan inovasi besar. Dia tahu bahwa konsep reanimasi jutsu itu spesial, tetapi tubuh dan umum manusia itu ada batasannya. Itulah kenapa dia mendedikasikan hidupnya untuk membuat wadah baru dan melakukan sebuah eksperimen hingga berhasil. Hingga terciptalah fusi Tensei. Orang-orang seperti Sasuke, Tayuya, Mitarashi Anko adalah salah satu korbannya. Nah, kisah Orochimaru itu berlanjut lagi ketika ia menginvasi para kage desa lain seperti Kumbogakure, dan kemudian ia mendengar sebuah organisasi yang menarik buatnya, Fajar Merah Akatsuki. Nah, Orochimaru itu awalnya ingin mencari informasi ini dari Sasori dengan menjebaknya, hingga pada akhirnya dia mengatakan tertarik dan ingin bergabung. Aksinya itu benar-benar membuat pemimpin Akatsuki seperti Tobi dan Nagato Konan itu harus mempertimbangkan betul-betul nih siapa yang mereka hadapi saat ini. Orang yang begitu sangat licik, tetapi jika Akatsuki mendapatkan jasanya, kelompok itu akan sangat sulit dikalahkan karena dalam kelompok besar itu ada seorang legenda Sanin. Nah, akhirnya dia benar-benar diterima dalam organisasi tersebut. Setelah pertempurannya dengan Sasori yang sengaja mengalah itu, bahkan ia secara terang-terangan ingin mengambil Rinnegan Pain Tendo karena rasa penasarannya. Tapi dalam panel akhir kala itu dia tersenyum karena itu hanyalah triknya saja, teman-teman. Dia tahu siapa orang yang memimpin Akatsuki. Mereka adalah orang yang pernah ditemui Orochimaru bersama rekannya Sanin kala itu. Mereka adalah murid dari sahabat lamanya Jiraiya Sanin. Hingga salah satu momen yang begitu membuat Orochimaru itu bergembira adalah Uchiha Itachi ternyata juga berada di sana. Motif Orochimaru di Akatsuki sudah beda karena dari awal ia menginginkan tubuh Itachi dan saringannya itu. Tetapi Itachi tahu kebusukan Orochimaru dan ia berhasil mencegah hal tersebut. Bahkan karena Itachi lah Orochimaru keluar dari kelompok itu. Ia kemudian melanjutkan kisah hidupnya lagi untuk penemuan dan mengetahui jutsu-jutsu kuat dalam dunia shinobi. Bahkan ketika ia sudah dekat dengan Sasuke dan kesadarannya berada di sana nih, meskipun sempat dibunuh oleh muridnya sendiri, Orochimaru bisa bangkit lagi karena fusi Tensei telah sempurna ia gunakan. Puncaknya saat Sasuke berkonfrontasi dengan Itachi nih, ketika ia lemah, Orochimaru akhirnya muncul lagi dan bangkit dari segelnya itu. Bahkan tak main-main memang, dia kembali muncul dengan wujud Yamata no Orochi raksasa. Pertempuran battle tak terelakkan antara monster Susanoo Itachi versus Yamata no Orochi, tapi pada akhirnya nih Orochimaru disegel kembali dengan pedang yang selama ini ia cari. Ternyata ada pada Itachi. Itu adalah jenis Totsukane, kembangan lebih lanjut dari pedang Kusanagi milik Orochimaru sendiri. Meskipun Orochimaru itu disegel, tetapi ia mengetahui apa yang sedang terjadi dengan dunia shinobi saat itu. Karena ingatan sadar Orochimaru masih ada pada tubuh orang lain yang terkena segel kutukannya fusi Tensei tersebut. Dan puncaknya saat Sasuke lagi-lagi memanggilnya karena memerlukan sesuatu yang harus ia ketahui. Dia Sasuke melepaskan segel fusi Tensei-nya dan akhirnya untuk kesekian kalinya Orochimaru bangkit kembali. Kali ini lebih tenang dan lebih waspada. Ya, kemudian memimpin tim ekspedisi Sasuke, Jugo Karin dan Suigetsu yang mana mereka semuanya memang tim Orochimaru. Akhirnya tujuan itu adalah melepaskan segel Uzumaki dan kemudian mengembalikan semua kekuatan Orochimaru yang telah disegel oleh gurunya Sarutobi Hiruzen. Nah, Sasuke kala itu begitu berambisi ingin menyatakan apa itu desa, apa itu dunia shinobi, dan apa itu Uchiha, serta juga kenapa jadi seperti ini semuanya. Konflik batin dengan Uchiha Itachi serta kebenaran itu akan membantunya memutuskan untuk membantu desa yang dipercaya Itachi atau melawannya. Nah, di sanalah Orochimaru dengan sangat luar biasa menggunakan teknik serupa dengan Sarutobi Shiki Fujin, dewa kematian Shinigami. Lalu Orochimaru sebelum memerintahkan untuk membiarkan Zetsu mengawasi mereka, dan satunya akan digunakan sebagai wadahnya yang baru. Di sanalah pula akhirnya Edo Tensei dari teknik yang begitu diinginkan Orochimaru pada awalnya ketika mengetahui reanimasi jutsu itu dikeluarkan kembali secara sempurna. Hashirama, Tobirama, Minato serta Hiruzen kembali dibangkitkan oleh Orochimaru. Bahkan Hashirama menyanjungnya seperti ini. Sarutobiya, kau begitu hebat bisa membuat murid yang luar biasa kuat seperti dia. Lalu Orochimaru akhirnya meresponnya, sebuah kehormatan disanjung oleh dewanya para shinobi.
Nah, Orochimaru itu mempertontonkan nih teknik Edo Tensei di hadapan sang pencipta Edo Tensei itu sendiri, Tobirama Senju. Bahkan Orochimaru bisa dibilang lebih menyempurnakan lagi di hadapan pria yang diidolanya itu untuk teknik-teknik terlarang. Nah, dari sanalah akhirnya Orochimaru mulai memiliki pola pikir berbeda lagi nih ketika ia melihat tekad Sasuke dan belajar dari masa lalu, serta melihat muridnya Kabuto nih yang sempat mengikuti jalan hidupnya yang gagal pula meskipun telah menjadi Sannin Naga. Nah, Orochimaru belajar dan adaptasi dengan sangat cepat. Itulah kenapa pada akhirnya ia bertekad lagi ingin menyaksikan bagaimana kincir itu bergerak dan angin membawanya ke arah mana. Ya, Orochimaru akan mengikutinya dahulu. Seperti yang pernah ia bilang nih dengan kenangan lama bersama Tsunade ketika mengingat Jiraiya dalam perang shinobi keempat. Tsunade berandai-andai kita pasti bisa bersama lagi dan menang nih menjadi trio terkuat andai kata kau sudah sadar dan membantu Jiraiya melawan Pain. Dia tak akan mati jika ada dirimu bersamanya. Lalu inilah jawaban Orochimaru, pria yang dianggap tahu segalanya itu nih dan cepat belajar dengan sesuatu di masa itu. Orochimaru berujar seperti ini. Tsunade ya, meskipun kita ini adalah seorang legenda Sannin, tetapi tetap saja segalanya tak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Itu semuanya terjadi karena kita memiliki hati dan tidak tercipta dari sebuah batu. Semuanya bisa berubah mengikuti kata hati dan situasi. Meskipun aku berusaha menjadi diriku yang dulu dan bersama Jiraiya, bukan tak menutup kemungkinan Jiraiya lah yang akan mengambil jalan salah dan berada di posisiku sebelumnya. Tsunade, tugasku sekarang ini adalah mengikuti kincir di mana angin itu membawanya bergerak. Ya, itulah Orochimaru. Sepakat gak kalau dia dianggap salah satu anti-hero awal dunia shinobi di masanya sendiri? Gimana menurut kalian? Saya telah tadi pembahasan kita mengenai pria yang tahu segalanya dan segala kejahatannya di masa lalu, Sannin Orochimaru. Baik, selamat guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.